Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatur selaku dosen mata kuliah mikrobiologi. Perkenalkan, nama saya Sin Kalansini dengan NIM 311211130. Perkenalkan, nama saya Dila Asrianti Kusuma Dewi dengan NIM 311211110. Perkenalkan, nama saya Cantia Mariam dengan NIM 311211122. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 311211127. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Koefisien fenol adalah salah satu disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran kemampuan suatu bahan antimikroba dibandingkan dengan fenol sebagai standar. Next. Disinfektan. Disinfektan sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran seperti bakteri, virus, bisa juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Prinsip kerja uji koefisien fenol. Koefisien fenol ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan zat renik dalam 10 menit tetapi tidak memusnahkan dalam 5 menit terhadap pengenceran tertinggi bahan antimikroba yang membunuh zat renik dalam 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Next. Di sini ada rumus koefisien fenol, yaitu A dibagi B ditambah C dibagi D per 2. Di sini keterangannya A itu adalah konsentrasi fenol tercepat membunuh, dan B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, dan C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan yang terakhir D konsentrasi desinfektan terlama membunuh. Next. Tujuan koefisien fenol. Metode koefisien fenol digunakan untuk mengetahui kemampuan aktivitas dari suatu disinfektan dalam membunuh bakteri uji dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh fenol. Kemudian ada macam-macam bahan yang berfungsi sebagai disinfektan. Yang pertama yaitu iodin, ada alkohol, amonium kuartener, dan formaldehida, kalium permanganat, dan fenol. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Baik, di sini ada prosedur koefisien fenol secara umum, yaitu pengujian dilakukan dengan membuat seri yang pertama, pengujian dilakukan dengan membuat seri pengenceran fenol dan disinfektan yang akan diuji. Mikroorganisme yang digunakan pada prosedur umum ini yaitu Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus yang ditambahkan pada setiap seri pengenceran. Inkubasi dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius dalam water bath. Setiap interval waktu 5 menit dilakukan sampling untuk ditumbuhkan dalam medium selama 2 hari. Konsentrasi paling tinggi yang tidak nampak pertumbuhan setelah 10 menit, namun nampak setelah 5 menit dianggap sebagai konsentrasi efektif. Koefisien fenol dihitung dengan membandingkan antara senyawa kimia yang diuji dengan senyawa fenol. Selanjutnya,
Yang selanjutnya ada uji jurnal. Yang pertama yaitu uji koefisien fenol, benzoyl chromium klorida, dan pine oil terhadap Staphylococcus epidermidis. Next. Adapun alat yang digunakan ada Petri dish atau can Petri, kemudian Erlenmeyer, tabung reaksi, pengaduk, pipet skala, gelas ukur, yellow tip, blue tip, micropipet, autoclave, inkubator, Bunsen, timer, mikroskop, objek gelas, cover gelas, tisu, kapas berlemak, spidol permanen, ose atau satelit, pipet Pasteur, open, dan vortex. Nah, adapun bahan yang digunakan yaitu disinfektan cairan pembersih lantai yang mengandung benzoyl chromium klorida 1,5% dan pine oil 2,5%. Kemudian ada bakteri Staphylococcus epidermidis, kemudian media pemupuk NaCl broth, kemudian media pemupuk nutrien broth, kemudian BAP blood agar plate, NaS atau nutrien agar slime, kemudian MSA mannitol salt agar, dan larutan fenol 5%. Adapun reagensi yang digunakan yaitu standar ensiparlan 0,5, kemudian ada hidrogen peroksida 3%, kemudian ada PG steril, kemudian pengecatan gram, karbongen violet, lugol, alkohol 70%, air fusin, dan oil dimmer. Next. Next. Nah, adapun prosedur kerja yang dilakukan, yang pertama pada tahap sterilisasi. Semua instrumen disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit dan open pada suhu 180 derajat selama 30 menit. Nah, setelah proses sterilisasi dilanjutkan dengan pemurnian bakteri Staphylococcus epidermidis. Nah, pada pemurnian bakteri ini dilakukan untuk mengetahui bakteri Staphylococcus epidermidis ini tidak terjadi kesalahan selama proses penelitian. Next. Next. Nah, tahapnya yaitu tahap pemurniannya itu pertama itu ambil satu mata ose kuman, kemudian ditanam pada media pemupuk NaCl broth, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian ditanam juga pada media BAP, diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Kemudian pada media BAP ini dilihat pertumbuhannya dengan warna koloni putih dan hemolisan negatif. Nah, untuk memperjelasnya, dilakukan pengecetan gram di bawah mikroskop. Dan yang dihasilkan itu gram positif kokus dengan susunan bergerombol seperti buah anggur. Nah, selanjutnya dilakukan pada media yang berbeda yaitu MSA dan NaS yang kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Nah, setelah diinkubasi, media MSA tidak terjadi perubahan, tetapi NaS terdapat pertumbuhan koloni berwarna putih. Nah, untuk mengetahui bakteri Staphylococcus dilakukan tes katalase. Nah, tes katalase ini digunakan untuk membedakan bakteri Staphylococcus dengan bakteri Streptococcus. Nah, pada uji katalase ini didapatkan hasil yang positif yaitu dengan ditandai dengan adanya gelembung udara. Next. Nah, adapun ini pembuatan suspensi bakterinya. Koloni bakteri pada media nutrien broth yang sudah dimurnikan pada media NaS tadi yang berumur 24 jam, kemudian diambil beberapa mata ose kuman, kemudian dimasukkan ke dalam PG steril. Nah, kekeruhan yang terjadi disamakan dengan standar
encephalian yang memiliki kepadatan 1,5 kali 108 CFU atau coliform unit per menit. Nah, kemudian dari suspensi ini diencerkan lagi 1000 kali dengan cara memipet 0,01 suspensi masing-masing dari bakteri Staphylococcus epidermidis, lalu ditambahkan 9,99 mili Kg steril sehingga diperoleh populasi setiap 1 mili suspensi mengandung 1,5 kali 105 CFU per mili Staphylococcus epidermidis. Next. Nah, setelah proses pemurnian bakteri, kemudian pembuatan suspensi, kemudian saatnya untuk uji ke koefisien fenol. Nah, pertama, membuat dulu larutan fenol 5% sebagai larutan stok atau larutan baku dengan cara 5 gram fenol diedkan pada 100 ml Aquades. Pada penguatan pengenceran fenol ini dibuat menjadi beberapa seri pengenceran, yaitu 1 berbanding 70, 1 berbanding 80, 1 berbanding 90, 1 berbanding 100, hingga 101 berbanding 110. Kemudian yang masing-masing dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 5 mili. Jadi pengenceran itu dibuat 5 mili dengan perbandingan yang telah disebutkan tersebut. Kemudian sebelumnya tumbuhkan kuman Staphylococcus epidermidis dalam nutrien agar selama 20-24 jam. Dan sediakan 5 deret masing-masing 6 tabung steril untuk masing-masing pengenceran yang diisi dengan 5 mili glukosa atau nutrien broth. Next. Nah, pada pengenceran 1/70 ditambahkan 0,1 mili suspensi kuman yang telah dibuat tadi menggunakan pipet steril atau larutan induk. Biarkan selama 2,5 menit, kemudian pindahkan 0,1 mili pada tabung itu. Nah, setelah itu, selang 5 menit, pindahkan lagi 0,1 mili ke dalam tabung 2. Nah, selang 7,5 menit di dalam larutan induk dipindahkan lagi 0,1 mili pada tabung 3. Setelah 10 menit lagi, pindahkan lagi ke tabung yang keempat. Setelah 12,5 menit, pindahkan lagi ke tabung 5. Nah, setelah 15 menit, dipindahkan lagi ke tabung 6. Dengan cara yang sama dikerjakan pada pengenceran 1 berbanding 80, 1 berbanding 90, 1 berbanding 100, dan 1 berbanding 110. Prosedurnya sama seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya, media diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Sebagai kontrol negatif, tabungnya diisi dengan nutrien broth. Sebagai kontrol positifnya digunakan media nutrien broth. Next. Nah, untuk uji terhadap sampel atau disinfektan, sama perbandingannya kayak tadi, prosedurnya juga, tapi perbandingannya ini beda. Yang ini 1 berbanding 5, 1 berbanding 10, 1 berbanding 20, 1 berbanding 30, 1 berbanding 40, 1 berbanding 50, 1 berbanding 60, 1 berbanding 70, 1 berbanding 80, sampai 1 berbanding 100. Dikerjakannya sama dengan yang tadi pengenceran fenol. Next. Nah, ini hasilnya, tabel hasil perbandingan koefisien fenol larutan mecophenol terhadap Staphylococcus epidermidis. Daya bunuh fenol 5% terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis berada pada pengenceran 1 berbanding 70 pada waktu 21. Ini tuh 2,5 menit, bukan 21 menit. Next. Nah, pada tabel kedua, ini pada disinfektan terhadap Staphylococcus epidermidis. Nah, daya bunuh disinfektan mengandung benzalkonium klorida 1,5% terhadap Staphylococcus epidermidis pada pengenceran 1 berbanding 5 dalam waktu 2,5 menit, dan daya bunuh disinfektan yang mengandung paint oil terhadap Staphylococcus epidermidis pada pengenceran 1 berbanding 30. Nah, jadi
pada yang mengandung benzalkonium pada pengincaran 1/5, kalau yang paint oil pada 1/30. Kemudian nilai koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Staphylococcus adalah 0,07, sedangkan pada paint oil itu 0,43. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien dari disinfektan dikatakan kurang baik apabila nilainya kurang dari 1, sedangkan suatu disinfektan dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 1. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang tadi, menyatakan bahwa disinfektan uji yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan phenol 2,5% memiliki daya bunuh terhadap Staphylococcus epidermis yang kurang efektif dibandingkan dengan fenol. Jadi, disinfektan tersebut kurang efektif dalam membunuh Staphylococcus epidermis dibandingkan dengan fenol. Jadi lebih ke fenol. Next. Nah, adapun epidemiologi yang kedua, yaitu perbandingan efektivitas disinfektan kaporit, hidrogen peroksida, dan reaksi penton. Next. Adapun alat yang digunakan ada autoclave, digital oximeter D055 10 litron, kemudian ada pH meter, PHEV H196107 Seijihana instrumen, kemudian ada inkubator, ada kawat puse, labu ukur, pencatat waktu atau stopwatch, kemudian ada tabung reaksi, pipet volume, mikropipet, dan timbangan digital pulse. Adapun bahannya yaitu Aquades yang disterilkan, bakteri Salmonella typhosa dalam agar nutrisi, sebagai gram negatif, bakteri Staphylococcus aureus sebagai gram positif, kemudian ada besi 2 sulfat hepahidrat, merek A phenol kristal, merek A, hidrogen peroksida 30%, kemudian nutrien broth, kalsium hipoklorat kristal, NaCl fisiologis, dan MC-Perlan 109 per mili, dan spiritus. Next. Nah, adapun penentuannya dengan cara yang pertama, media untuk pertumbuhan bakteri berupa nutrien broth dengan komposisinya 10 gram pepton, 5 gram ekstrak daging, 5 gram dapur atau NaCl, kemudian 1,25 buffer fosfat, pH 6,8, dan Aquades sampai volume 1 liter. Kemudian inokulumkan berupa biakan bakteri Salmonella typhosa dan inokulum berupa bakteri Staphylococcus aureus dan diencerkan dengan NaCl fisiologis hingga diperoleh kekeruhan 0,5 mP/lan. Nah, selanjutnya inokulum biakan Salmonella typhosa yang telah diencerkan diisikan ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 mili. Jadi biakan bakteri tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 mili. Dilakukan juga pada bakteri Staphylococcus aureus pada tabung yang berbeda. Next. Next. Nah, kemudian larutan fenol yang dengan konsentrasi slide sebelumnya. Nah, larutan fenol dengan konsentrasi 0,02 sampai 0,2% disiapkan. Disiapkan juga larutan fenol 5%, kemudian larut masing-masing kaporit H2O2 atau hidrogen peroksida dan larutan FeSO4
dengan konsentrasi 0,00625 sampai 0,2% juga disiapkan. Larutan uji H2O2 ini dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian digunakan untuk membuat reagent compound dengan menambahkan larutan FSO4 dan konsentrasi perbandingannya 5 berbanding 1. Nah, untuk uji koefisien fenol dilakukan dengan penambahan larutan hasil pengenceran sebanyak 4,5 mili. Jadi, di slide sebelumnya. Nah, jadi hasil pengenceran itu dimasukkan 4,5 mili ke dalam tabung reaksi. Setelah itu diisi 0,5 bakteri dan dibiarkan pada waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Kemudian diinkubasi selama 37 derajat. Pada suhu 37 derajat pada 48 jam. Next. Nah, penentuan efektivitas disinfektan dengan cara membandingkan daya bunuh disinfektan pada pengenceran tertinggi yang mematikan pada waktu 10 menit tetapi tidak mematikan bakteri pada 5 menit. Selanjutnya menentukan pH-nya dengan alat pH meter. Next. Adapun hasil yang diperoleh ada daya bunuh larutan fenol kaporit hidrogen peroksida dalam beberapa konsentrasi bakteri Salmonella typhosa dan pada tabel kedua itu pada bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada tabel tersebut. Next. Jadi hasilnya berdasarkan tabel tadi, tabel 1 dan 2 diperoleh bahwa daya bunuh kaporit itu 4 kali lebih kuat. Kemudian untuk fenol itu fenol dan fenol itu 6 kali lebih kuat. Jadi pada daya hal ini diduga karena oksidasi kaporit lebih rendah daripada kedua disinfektan yang lain sesuai dengan data potensial elektroda untuk kaporit sebesar 1,51 volt, sementara hidrogen peroksida 1,78 volt. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa hidrogen peroksida dan reagen penton merupakan disinfektan yang lebih efektif dibandingkan dengan kaporit dan hidrogen. Next. Di sini ada video prosedur kerja koefisien fenol. Adalah suatu bahan, biasanya bahan kimia pertumbuhan mikrokoefisien fenol. Setelah meja kerja steril, sekarang kita letakkan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Di antaranya adalah rak tabung. Rak tabung ini telah kita labeli sesuai dengan pengenceran yang nantinya akan kita buat. Alat yang kita gunakan selain itu adalah Bunsen, mengendapkan bakteri dengan cara dilasihkan ke dalam medium nutrien ground steril. Setelah itu kita inkubasi kembali di inkubasi steril yang nantinya akan kita gunakan untuk mengencerkan larutan fenol dan kresol 5%. Nah, teman-teman, bagian masing-masing tabung akan kita 5%. Nah, teman-teman, pada tahap awal kita akan melakukan pengenceran larutan fenol 5%. Kita sediakan 6 buah tabung reaksi steril, kemudian masing-masing tabung akan kita pipet fenol 5% sebanyak 2 ml. Kemudian, kita akan tambahkan pada tabung reaksi yang pertama, Aquades sebanyak 3 ml,
Kemudian tabung reaksi yang kedua sebanyak 4 mili. Selanjutnya, untuk tabung reaksi yang keenam sebanyak 8 mili. Di mana nantinya volume total dari semua tabung berbeda-beda. Untuk tabung nomor pertama, volumenya ada 5 mili, kedua ada 6 mili, ketiga 7 mili, dan yang terakhir adalah 10 mili. Kita menginginkan volume akhir dari semua tabung yaitu 5 mili. Maka perlakuan yang akan kita lakukan yaitu mengurangi volume dari masing-masing tabung tersebut. Untuk tabung yang pertama, karena jumlahnya sudah 5 mili, maka tidak akan kita kurangi. Sementara tabung kedua akan kita kurangi 1 mili. Selanjutnya, tabung ketiga kita kurangi 2 mili, dan yang terakhir kita kurangi sebanyak 5 mili, agar volume akhirnya menjadi sama. Sebelum kita pipet, untuk mengeluarkan larutan, sebelumnya larutannya kita homogenkan dulu dengan menggunakan vortex mixer. Setelah semua kita lakukan, maka tabung yang pertama didapat pengenceran fenol 5%, 1:50. Tabung yang kedua 1:60, ketiga 1/1 pipet. Kemudian ini adalah larutan fenol 5%. Pengenceran yang akan kita gunakan yaitu pengenceran 1:50 sampai pengenceran 1:100. Saat ini kita akan membuat larutan fenol 5% dengan pengenceran yang telah tadi disebutkan. Kita ambil mikropipet, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 7%. Kemudian kita pasangkan dengan vintip. Kita ambil larutan fenol 5%. Kita lakukan 8 mili. Sehingga tertinggal 5 mili larutan dengan berbagai tingkat pengenceran sesuai dengan tabel yang tadi telah dijelaskan. Untuk tabung yang pertama, karena volume akhirnya sudah 5 mili, maka tidak akan kita kurangi. Untuk tabung yang kedua, kita akan kurangi sebanyak 1 mili, kemudian selanjutnya 2 mili, sampai terakhir 5 mili. Memipet volume larutan 0,5 mili suspensi biarkan bakteri ke masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan fenol dan presol, mulai dari pengenceran terendah sampai ke pengenceran yang tertinggi, lalu inkubasikan pada suhu kamar. Pada saat kita memipet biarkan bakteri, maka pada saat itulah sudah terhitung T0. Setting 500 mikroliter untuk memipet biarkan bakteri dengan 0,5 mili. Sekarang kita akan memulai untuk memix api bunsen, kemudian kita pipet sebanyak 0,5 mili. Kita pindahkan ke tabung pada pengenceran yang pertama yaitu 1:50. Kemudian kita ambil lagi suspensi sebanyak 0,5 mili, kemudian sebelum kita cuci akan bakar sampai pangkal ose. Waktu kontak 5 menit, ambil 1 ose dari tiap tabung pengenceran dan masing-masing diinokulasikan ke dalam medium nutrient growth. Lakukan hal yang sama setelah waktu kontak 10 dan 15 menit. Di waktu kontak 10 hasil pengamatan. Nah, teman-teman, ini adalah
tabel contoh soal pengamatan dan perhitungan. Ini hanya contoh kasus ya. Pengamatan yang sebelumnya, kalian buat tabelnya sendiri, kemudian kalian isi tanda positif dan negatif 15 menit. Pertemuan bakteri dari 1. Mungkin itu video dari prosedur koefisien fenol. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien fenol adalah salah satu disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran suatu bahan antimikroba dibandingkan dengan fenol sebagai standar. Tujuan metode koefisien fenol untuk mengetahui kemampuan aktivitas dari suatu disinfektan dalam membunuh bakteri. Uji dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh fenol. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.